Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nur Hikmah, Perumahan Gria Intan Permai atau Gria Intan Asri beserta seluruh jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majlis Taklim Baiti Jannati serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim Baiti Jannati yang bekerja sama dengan Takmir Masjid Nur Hikmah, baik yang hadir langsung di Masjid Nur Hikmah ataupun yang mengikuti di channel-channel medsos yang dimiliki oleh Majlis Taklim Baiti Jannati atau yang dimiliki oleh Masjid Nur Hikmah dimanapun panjenengan berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat sudah datang ya? Alhamdulillah. Dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan masih dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kita doakan terlebih dahulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang barangkali saat ini sedang sakit, diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang saat ini sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan cepat diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita yang saat ini masih dalam perjalanan menuju majelis ini, mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan, dan bisa cepat bergabung dengan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini tentang 5 tips istiqomah. Ya. Apa Bu? 5 tips istiqomah. Istiqomah itu kata yang mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk diamalkan. Ya. Oleh karena itu kita coba bicarakan pagi hari ini bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah. Sebelum kita membahas 5 tips istiqomah, kita perlu mengingat kembali istiqomah itu apa.
Istiqomah itu kalau secara bahasa itu diambil dari kata dasarnya qoma. Jadi bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Ada kata dasar dan ada kata bentukan. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya. Membacakan. Nah, ini namanya kata bentukan. Kata dasarnya apa? Membacakan? Baca. Mendapat awalan mendapat akhiran kan. Ya. Membacakan. Bahasa Arab juga sama. Ya. Ada kata dasar, ada kata bentukan. Nah, al-istiqomah itu kata bentukan. Kata dasarnya adalah qoma. Ya. Qoma itu artinya sama dengan i'tadala. Ya. Berdiri tegak. Seperti kita sholat gitu ya. Saat ruku kemudian berdiri setelah ruku namanya apa? I'tidal, kan begitu ya? Gerakan dalam sholat setelah ruku, bangkit dari ruku namanya i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri tegak. Jadi orang yang istiqomah artinya adalah orang yang teguh pada prinsip, kuat pendirian, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Kalau sudah mengambil satu keputusan, maka dia komitmen, konsisten dengan keputusannya, tidak gampang berubah. Jadi secara bahasa, orang yang istiqomah itu adalah orang yang teguh pendirian, ya. Orang yang kuat dengan prinsipnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, istiqomah itu kata Imam Nawawi adalah luzumu ta'atillah. Artinya adalah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah, itu istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan Allah. Ya. Apapun perintah Gusti Allah berusaha dilaksanakan. Ya, dia istiqomah sholat, dia istiqomah puasa, dia istiqomah membaca Al-Quran, berzikir, datang ke pengajian. Nah, itu namanya istiqomah. Selalu berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga senantiasa berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu istiqomah namanya. Nah, kemudian istiqomah itu ada dua macam. Ada istiqomah dalam amal, ada istiqomah dalam iman. Ya. Istiqomah dalam amal. Ya, contohnya kita sekalipun ada halangan, ada kerepotan, ada masalah, gitu ya, kita tetap datang ke pengajian. Ya, itu namanya istiqomah. Ya. Senantiasa berusaha menjalankan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uang ataupun punya utang, tetap berinfak, bersedekah. Nah, itu namanya istiqomah ya, dalam amal. Sekalipun ada hujan, ada angin atau musim dingin, kita tetap sholat berjamaah. Nah, itu namanya istiqomah. Ya. Istiqomah dalam amal. Lalu apa balasannya istiqomah dalam amal itu? Ya. Balasan istiqomah dalam amal itu dua. Yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam amal akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki berdasarkan hadis Kanjeng Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kata Kanjeng Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling langgeng sekalipun sedikit. Ya. Jadi kita beramal sekalipun sedikit tapi terus kita lakukan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada satu kali beramal banyak tapi setelah itu tidak beramal lagi. Ya contohnya baca Al-Quran, kita istiqomah satu hari satu lembar seumpamanya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada satu kali duduk 3 juz tapi setelah itu besoknya libur berbulan-bulan tidak baca Al-Quran. Ya. Jadi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, ya, balasan istiqomah dalam amal, kita akan mendapatkan pasif income pahala. Nopun niku pasif income. Pasif income niku artosipun kula panjenengan boten ngamal tapi dicatat dapat pahalanya amal. Itu pada saat kondisi darurat. Ya. Niki hadisnya saya bacakan. Kanjeng Nabi dawu idza maridul abdu aw safaru kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dawuhipun Kanjeng Nabi, idza jika maridho sakit al-abdu seorang hamba atau safaro dia bepergian, kutiba lahu dicatat untuknya mithlu ma kana ya'malu sebagaimana pahala amal yang biasa dia kerjakan muqiman pada saat tidak bepergian, sohihan pada saat dia sehat. Artosipun kula panjenengan pada saat sehat, pada saat tidak bepergian, kula panjenengan istiqomah mengamalkan satu amalan, ya, maka pada saat kula panjenengan berhalangan karena bepergian atau berhalangan karena sakit, maka kula panjenengan tetap dicatat mendapatkan pahala amal tersebut. Contoh, panjenengan istiqomah sholat duha, ya. Setiap pagi selalu berusaha sholat duha. Satu ketika panjenengan berhalangan karena safar, bepergian, ya. Pergi, apakah sekedar untuk jalan-jalan, apakah sekedar untuk berbelanja, apakah untuk silaturahmi, ya, pokoknya bepergian. Nah, karena bepergian itu sehingga panjenengan tidak bisa melakukan sholat duha. Maka kata Kanjeng Nabi, panjenengan tetap dicatat mendapat pahalanya sholat duha. Itu balasan istiqomah dalam amal. Ya. Panjenengan biasa sholat tahajud, satu ketika berhalangan sakit, jangankan untuk sholat tahajud, untuk ke kamar mandi saja berat rasanya, ya. Maka kata Kanjeng Nabi, karena jenengan saat sehat istiqomah untuk sholat tahajud, maka pada saat panjenengan berhalangan, panjenengan tetap dicatat mendapatkan pahalanya sholat tahajud. Niku hebatnya istiqomah, ya. Makanya kita harus berusaha, ya, istiqomah. Istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah baca Quran, istiqomah berzikir, istiqomah silaturahim. Nah, sehingga pada saat kula panjenengan berhalangan, maka tetap akan dicatat mendapatkan pahala amal yang biasa kita kerjakan.
Nah, itu istiqomah dalam amal. Kemudian istiqomah dalam iman. Ini yang paling penting. Ya. Istiqomah dalam iman artinya apapun yang terjadi, kita tidak akan menggadaikan akidah kita. Sekalipun susah sesusah-susahnya, miskin semiskin-miskinnya, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu namanya istiqomah dalam iman. Ya. Karena kan ada ya orang gara-gara tidak kuat menghadapi ujian ekonomi, ya, menggadaikan akidah, pindah agama, ya, hanya gara-gara satu kardus Indomie, Masya Allah, pindah agama. Atau ada juga, ya, hanya gara-gara bucin, masalah cinta, Will, pindah agama, ya. Seperti itu yang kita lihat di medsos ya, di dunia artis itu ya, kayaknya gampang banget itu pada pindah agama gitu ya, gara-gara masalah cinta, ya. Seperti siapa Bu? Asmiranda, lah gitu ya, ya. Itu ketipu di awalnya itu ya, ya. Pacarnya yang namanya siapa Bu? Jonan, ya. Awalnya pura-pura masuk Islam untuk bisa menikahi Asmiranda. Nah, setelah menikah gitu ya, balik lagi si Jonan ini kembali ke agama lamanya. Asmiranda kadung bucin gitu ya, akhirnya dia ikut pindah agamanya, ikut agamanya Jonan. Itu Masya Allah, itu namanya tidak istiqomah dalam iman, ya. Contoh lagi, ada artis laki-laki yang memainkan peran sebagai Ki Haji Ahmad Dahlan. Itu keren itu, waktu memerankan perannya sebagai Ki Haji Ahmad Dahlan, ya. Siapa namanya itu? Lukman Sardi, ya. Itu Lukman Sardi lebih mengerikan Bu, dia murtadnya itu. Pulang umroh itu dia murtad itu, ya. Pulang umroh dia murtad, ya, ngeri itu. Artinya Gusti Allah itu sangat mungkin, sangat bisa mencabut hidayah iman yang ada dalam hati seseorang. Lukman Sardi pun sama, ya. Masalah bucin dan masalah ekonomi, ya. Dia sudah tidak terlalu laku di dunia entertain gitu ya. Kemudian dia menikah dengan, ya, wanita yang kaya, ya, tapi akidahnya berbeda. Dia ikut akidah istrinya, ya. Nah, istiqomah dalam iman ini yang sebetulnya akan menyelamatkan kita, ya. Yang akan membuat kita tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dijamin husnul khotimah, ya, dengan istiqomah dalam iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini balasan istiqomah dalam iman ini. Dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gusti Allah dawuh innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya. Artinya dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhannya, menjadikan Allah tempat dia berdoa, menjadikan Allah tempat dia bergantung, menjadikan Allah tempat dia berserah diri. Maka kata Gusti Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun menemui orang yang istiqomah tadi malaikat. Ada malaikat yang diutus oleh Allah menemui
orang yang istiqomah dalam iman tadi. Lalu malaikat itu akan mengatakan 3 kalimat. Allah takhafu, kamu jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kapan itu malaikat datang menemui orang yang istiqomah mengatakan 3 kalimat tadi? Ada 3 waktu. Nah, ini yang perlu diingat ini. Ada 3 waktu malaikat menemui orang yang istiqomah. Istiqomah dalam iman tadi. Pertama, saat orang itu sakaratul maut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau sedang sakaratul maut itu mau meninggal itu, semua orang pada ketakutan, Bu. Semuanya, siapapun. Dan yang paling ditakutkan oleh orang yang sedang sakaratul maut adalah kalau dia matinya su'ul khotimah. Itu yang paling ditakutkan. Su itu artinya buruk, khotimah artinya akhir hidup. Akhir hidupnya buruk. Maksudnya tidak membawa iman dan Islam. Itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena saat orang itu sakaratul maut, setan itu datang. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang yang sakaratul maut agar beriman kepada setan dan menjadi pengikutnya setan. Dan jangan lupa, setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Seperti kisah pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Ya. Pada saat Abu Thalib sakaratul maut, Nabi datang. Kemudian mentalkin Abu Thalib. Paman, ucapkan la ilaha illallah, agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah. Tapi ternyata yang datang menemui Abu Thalib tidak hanya Kanjeng Nabi, tapi ada setan berwujud manusia. Ya paman-pamannya Nabi yang lain, yang kafir, mempengaruhi Abu Thalib. Masa kamu lebih percaya agama baru yang dibawa oleh keponakanmu daripada agama nenek moyang kita yang sudah kita yakini selama hidup kita? Qadarullah, takdir Allah, Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita pun sama. Hati-hati, ya, ngapunten. Sebanyak apapun uang panjenengan, ya, seandainya ada keluarga panjenengan itu ada yang sakit, usahakan, ngapunten, ya, masukkan ke rumah sakit umum atau rumah sakit yang seakidah. Jangan dirawat di rumah sakit yang beda akidah. Ya. Kenapa? Saya punya pengalaman. Dulu saya kuliah di Jakarta, Fakultas Dakwah. Ya. Saya dulu pernah masuk penjara Cipinang, tapi sebagai dai. Sebagai dai. Kemudian karena waktu itu praktik dakwanya itu, Bu, di penjara. Kemudian saya pernah praktik dakwah itu di rumah sakit. Saya pernah praktik dakwah itu di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, ya, Jakarta Pusat. Nah, itu pada waktu saya ke RSCM itu, ya, ternyata kalau di kota-kota besar, saya tidak tahu kalau di kota Kediri, rumah sakit itu punya tim kerohanian. Ya, rumah sakit itu ada tim kerohanian. Tugasnya menemui, mendatangi pasien yang sudah sakit berat, yang sudah sakaratul maut lah gampangannya itu, yang koma dan seterusnya, yang udah selang di mana-mana nempel, sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, itu tim kerohanian itu datang menemui keluarganya. Ya.
Kalau yang sakit masih bisa diajak komunikasi, ya diajak komunikasi. Nggak banyak, ya isinya nasihat. Kalau langsung kepada yang sakit, mentalkin. Mentalkin itu artinya mengajari. Pak, banyak-banyak membaca La ilaha illallah. Nah, kemudian keluarganya juga dinasihati, ya, kalau nungguin orang sakit, jangan sibuk sendiri, ya, tapi perhatikan yang sakit. Ya, sekali waktu, sekalipun tidak terus menerus gitu ya, ya berapa jam sekali bisiki, Pak, Bu, ucapkan La ilaha illallah. Nah itu kalau yang sakit agamanya Islam, kemudian tim kerohanian yang datang beda agama, wah celaka itu. Ya. Makanya sebanyak apapun uang kita, usahakan rawat keluarga kita di rumah sakit yang seakidah. Ya. Atau kalau terpaksa banget gitu ya, di rumah sakit yang beda akidah, tungguin 24 jam. Jangan ditinggal yang sakit itu. Bergantian keluarganya nungguin. Ya. Sehingga kalau ada tim kerohanian dari pihak rumah sakit yang beda akidah, kita lihat, kita perhatikan, ya, kalau mengarah kepada talqin, ngajari, tapi sesuai agama mereka, kita stop. Mohon maaf, biarkan kami ajari sendiri. Ya, biarkan kami keluarganya yang memberikan nasihat, yang memberikan doa. Kadang-kadang mereka juga mendoakan, tapi doa sesuai dengan agama mereka. Ya, hati-hati. Ya. Karena saat sakaratul maut, setan itu datang untuk mempengaruhi. Nah, setan itu bisa berwujud manusia. Ya tadi itu yang beda agama itu. Itu setan berwujud manusia. Ya. Masih ingat setan itu artinya apa? Syaiton itu diambil dari kata syatona. Syatona itu sama maknanya dengan ba'uda. Ba'id artinya jauh. Jadi syaitan itu sifat loh. Jadi setan itu bukan makhluk, sifat yang menempel pada makhluk. Ya, setan itu. Ya. Setan itu sifat yang ada pada makhluk. Makanya minal jinnati wan nas. Setan itu dari jenis jin dan dari jenis manusia. Jadi siapapun makhluk yang syatona. Syatona itu artinya apa? Ba'uda, jauh. Jauh dari kebenaran. Jauh dari syariat. Itu namanya setan. Ya, siapapun yang jauh dari kebenaran syariat itu berarti dia punya sifat setan, syatona, jauh. Makanya kita kadang-kadang kalau lagi kesel sama orang gitu ya, orang kok ngajaknya berbuat dosa, oh dasar setan wong iki. Gitu ya. Itu betul itu, oh dasar setan wong iki. Ngajak kok gak bener aja. Nah itu betul itu setan itu. Ketika seseorang mengajak kepada keburukan, berarti dia punya sifat syatona, syaiton. Artinya apa? Jauh dari kebenaran. Ya, jadi kembali lagi, pada saat kapan malaikat datang menemui orang yang istiqomah? Pertama saat sakaratul maut. Ini kabar baiknya. Bagi kita yang saat sehat, saat longgar, kita senantiasa menjaga iman kita, ya, menjaga iman kita. Maka saat sakaratul maut ada malaikat yang diutus oleh Allah mengatakan 3 kalimat. Kalau ada malaikat datang, setan akan pergi. Ya, malaikat akan mengatakan, Allah takhafu, kamu jangan takut menghadapi kematian. Yang kedua, wala tahzanu, kamu jangan bersedih karena mau berpisah dengan dunia dan isinya. Mau berpisah dengan benda yang kamu sayangi, mau berpisah dengan orang yang kamu cintai, karena kamu akan bertemu dengan zat yang maha dicintai dan mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu, yaitu istiqomah dalam iman. Nah, untuk bisa istiqomah dalam iman itu caranya bagaimana? Istiqomah dalam amal.
Kenapa? Karena iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu on off, ya, fluktuatif, naik turun. Nah, iman itu bisa naik dengan amal soleh. Makanya kita istiqomah dalam amal itu dalam rangka agar kita bisa istiqomah dalam iman. Dan iman itu akan jatuh, akan ambruk, akan rusak, akan hilang bahkan dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Jadi orang semakin biasa berbuat dosa, semakin banyak berbuat maksiat, maka imannya akan semakin lemah. Ya. Dan kalau iman sudah semakin lemah, ya, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan mencabut hidayah iman dari dalam hatinya. Ya. Jadi orang-orang yang pindah agama, ya, atau murtad, itu karena dia tidak melakukan amal soleh, tapi banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Baik, kembali lagi, ya. Istiqomah dalam iman, ya, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Balasan dari Allah, orang yang istiqomah dalam iman diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian yang kedua, kapan malaikat menemui orang yang istiqomah? Yang kedua, di alam kubur, alam barzah. Jadi ketika orang sudah dikubur, pengantar jenazah sudah pulang, ahli waris sudah pulang, tetangga sudah pulang, semua sudah pulang, jenazah itu duduk dan semuanya ketakutan melihat alam barunya, alam kubur itu. Karena apa? Karena sebentar lagi akan diinterogasi oleh dua malaikat. Malaikat siapa, Bu? Mungkar dan Nakir. Tetapi kabar baiknya, nah ini, orang yang saat sehat, saat hidup, dia istiqomah. Istiqomah dengan imannya, istiqomah dengan amalnya, maka saat duduk menunggu Mungkar dan Nakir datang, sebelum Mungkar Nakir datang, ada malaikat lain yang diutus oleh Allah untuk mengatakan 3 kalimat tadi. Jangan takut, jangan bersedih, dan bergembira dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ya. Kemudian yang ketiga, kapan malaikat menemui orang yang istiqomah? Pada hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi malaikat Israfil itu niup trompet itu 2 kali. Pertama ditiup untuk mematikan semuanya. Kemudian yang kedua ditiup lagi untuk menghidupkan semuanya. Ini namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Semua dibangkitkan, dihidupkan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang sangat luas, yang tidak ada naungan, tidak ada iup-iup, panas. Saking panasnya, ya, itu ada riwayat yang menjelaskan ada orang itu di padang mahsyar, dia tenggelam oleh air keringatnya. Matahari didekatkan, panas sekali, ya, tidak ada iup-iup, tidak ada naungan. Ya. Itu ada orang tenggelam dalam air keringatnya, saking panasnya berkeringat, ya, keringatnya itu sampai menenggelamkan. Tapi kabar baiknya, nah ini kabar baiknya, bagi kita yang saat sehat, saat hidup seperti saat ini, berusaha istiqomah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal, maka di padang mahsyar akan datang malaikat yang diutus oleh Allah mengatakan 3 kalimat. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Nah ini balasan istiqomah dalam iman.
Ya. Bapak Ibu dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang paling penting adalah tema kita ini. Bagaimana tipsnya agar kita bisa istiqomah. Ada 5 ya tips agar kita bisa istiqomah. Bismillah. Jadi istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik ya, tapi juga harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ada 5 hal yang dapat membantu kita agar bisa menjaga istiqomah. Ini 5-5-nya bahasa Arab, tapi kita jelaskan. Yang pertama, muraqabah. Muraqabah. Artinya muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi agar kita istiqomah baik dalam amal dan juga dalam iman, kita harus menghadirkan muraqabah. Kesadaran, penjelasan lebih detailnya. Muraqabah itu kesadaran bahwa Allah mengetahui. Kita sadar dengan sesadar-sadarnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kita sadar sesadar-sadarnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Dan kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dan diberikan balasan. Itulah muraqabah. Jadi agar kita istiqomah itu kita harus ada muraqabah. Mau berbuat dosa, Allah melihat. Ya. Mau berbuat maksiat, sadar, ya Allah, Allah mengetahui. Mau berbuat curang, dia sadar, ini nanti akan dicatat oleh malaikat. Mau malas sholat, dia sadar, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, itu namanya muraqabah. Jadi agar kita bisa istiqomah, ya, baik dalam amal ataupun dalam iman, harus muncul muraqabah dalam diri kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalilnya dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, Allah bersama dengan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini dalilnya. Makanya kadang-kadang kita suka merasa lucu ketika ada orang merencanakan kejahatan, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Merencanakan berbuat dosa, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Kok pede banget gitu. Kalau tidak akan ada yang tahu.
Kadang-kadang kita sendiri begitu. Mau rasan-rasan dengan banyak orang. Pak, sini Pak, sini. Rene Pak, Rene lo. Saumpama gitu ya. Kene lo kayaknya wong, kono gak enak. Pakai wong, aku api cerita. Kok pede banget gitu kalau yang dia katakan tidak akan ada yang mengetahui. Padahal malah Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dia ucapkan kecuali ada raqib dan atid di sampingnya. Nah itu. Munculkan muraqabah dalam diri kita. Supaya pada saat kita mau berbuat dosa, ya Allah melihat. Ya. Allah melihat, Allah mengetahui, malaikat mencatat atas perintah Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan. Ya. Nah, jadi orang yang memiliki muraqabah itu akan lebih mudah istiqomah. Ya. Ketika sendirian sekalipun ia sadar, mungkin manusia tidak melihat saya, tapi Allah melihat saya. Ya, dengan muraqabah itu akan membuat kita istiqomah. Sekalipun manusia tidak melihat, kita sadar Allah yang melihat. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah adalah mu'ahadah. Mu'ahadah artinya apa? Menepati janji. Mu'ahadah berarti mengingat dan menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dan menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca 2 kalimat syahadat, disitulah kita membuat perjanjian dengan Allah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, berarti kita ini berjanji bahwa kita akan beribadah kepada Allah, kita akan sholat, kita akan puasa, kita akan baca Quran, kita akan berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan asyhadu alla ilaha illallah berarti kita berjanji kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan kita. Allah tempat kita beribadah, Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita meminta dan lain sebagainya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita berjanji bahwa kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana agar kita menepati janji kita dengan Allah dan Rasulullah? Itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, itu agar kita bisa istiqomah, tepati janji. Ya. Ketika kita sudah berjanji akan menjaga sholat, ya ditepati. Ketika kita sudah berniat meninggalkan maksiat, ya ditepati. Ketika kita sudah berjanji mau baca Al-Quran, ya dilakukan. Ya, mu'ahadah. Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah muhasabah. Evaluasi diri. Muhasabah itu berarti menghitung, mengoreksi, dan mengevaluasi diri sendiri. Seperti yang sering kita bicarakan ya, kalau malam sebelum tidur kita muhasabah. Ya Allah, dari pagi saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Kewajiban apa saja yang sudah saya lakukan? Bagaimana sholat kita? Ya.
Saya sudah lengkap apa belum tadi sholatnya? 5 waktu, alhamdulillah sudah lengkap. Terus bagaimana sholat sunnahnya? Sempat gak kita kerjakan? Evaluasi. Kita juga mengevaluasi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman, saudara, tetangga. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Kemudian dari satu hari ini 24 jam. Itu berapa jam kita gunakan untuk baca Al-Quran. Berapa jam kita gunakan untuk berzikir. Kemudian sebaliknya kita juga evaluasi. Dari pagi sampai malam ini mau tidur lagi 24 jam, berapa jam kita gunakan untuk scroll HP. Dievaluasi Bu, antara buka HP dengan buka Quran banyakan mana? Banyakan mana Bu? HP, Masya Allah. Tapi buka HP-nya baca Quran Bu ya? Masya Allah. Itu muhasabah. Agar kita bisa istiqomah itu harus muhasabah. Gitu ya. Dievaluasi setiap malam gitu ya. Antara saya taat kepada suami dengan bentak-bentak suami banyakan mana? Maksudnya ada sih bentak-bentak suami Bu? Ya. Oh enggak ada Bu ya? Insyaallah sholihah berarti ya. Evaluasi ya. Muhasabah itu penting. Ya. Dalilnya mana? Muhasabah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi kita selalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana sholat saya hari ini, apakah hari ini saya menyakiti orang lain, apakah hari ini saya melakukan dosa, apakah amal saya hari ini lebih baik dari kemarin, dan lain sebagainya. Evaluasi. Supaya kita bisa istiqomah. Yang keempat, mu'aqobah. Mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Memberikan sanksi kepada diri sendiri. Ya, menghukum diri kita. Tapi dengan hukuman yang bisa menambah pahala ya, hukumannya itu. Seumpama evaluasi ya dari pagi sampai malam, ya Allah 24 jam kok blas gak mau Quran blas gitu ya. Dihukum, caranya apa? Baca istighfar yang banyak. Nah itu ya, hukumannya dengan melakukan sesuatu yang menambah pahala. Ya Allah, dari pagi sampai sore ya, ternyata saya sudah menyakiti banyak orang dengan ucapan saya. Nah, bagaimana cara kita hukum diri kita? Ya. Pertama kita doakan orang-orang yang kita sakiti. Ya, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Mbak Yuku yang tadi pagi saya sakiti, panjenengan mudahkan segala urusannya dan seterusnya. Kemudian besoknya minta maaf. Ya, itu supaya kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, itu harus berusaha menghukum. Kalau kita berbuat dosa itu jangan santai. Ya, oh sekapopong dosa kecil lah kok. Nah, itu jangan meremehkan. Kalau para sahabat dalam menghukum dirinya ketika tidak istiqomah itu berat. Contohnya sahabat Umar, dalam riwayat itu diceritakan pernah sore hari dia ke kebun memeriksa kebun kurma. Nah, karena keasikan di kebun kurma, kelewat tidak sholat asar berjamaah, nggak jamaah asarnya.
Akhirnya sahabat Umar menghukum dirinya. Gara-gara kebun ini membuat saya tidak sholat asar berjamaah. Maka dengan ini kebun ini saya sedekahkan. Masya Allah. Apa yang membuat kita lalai dari ibadah itu sahabat Umar sedekahkan. Kita biasanya apa Bu yang suka bikin lalai ibadah Bu? Ayo silakan, siapa yang mau sedekah HP? Ini gara-gara HP ini saya jadi gak isi koma baca Quran. Saya sedekahkan HP-nya. Masya Allah. Nah itu berat Bu ya, kalau niru para sahabat ya. Yang kita mampu saja lah, baca istighfar yang banyak sebagai hukumannya gitu ya. Kemudian sholat sunnah yang banyak. Terakhir, agar kita bisa istiqomah, caranya adalah mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi mengerahkan kesungguhan dalam mentaati Allah dan melawan hawa nafsu. Ya. Karena yang seringkali yang jadi penghalang itu bukan sesuatu yang di luar diri kita, tapi justru ada di dalam diri kita, hawa nafsu yang seringkali membuat kita itu tidak istiqomah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj. Ya. Ayat 77-78. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah ya, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi istiqomah itu memang butuh perjuangan. Kenapa? Karena tantangannya itu apa? Dari dalam diri kita sendiri. Ada rasa malas, sok sibuk, kemudian godaan dunia, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jadi istiqomah itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kalau malas sholat berjamaah, lawan rasa malas itu, paksa, gitu ya. Malas mengaji, ya paksa. Jadi kalau harus-harusan ngaji, paksa, ambil Quran, buka, baca. Caranya begitu, dipaksa. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, ya, maka enteng. Ya. Jadi memang harus dipaksa. Itu namanya mujahadah, memaksa diri kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilakan.